Oke, udah banyak ya konten kreator yang berdiri. Itu udah ada. Mana? Enggak, becak bisa masuk dalam darat. Dia minta jalan, dia minta jalan. Dia minta jalan. Geser belakang. Oke, udah banyak ya guys. Strategi motor. Hampir Terus. Tekan aja, jantungan atau bawah. Wow, insyaallah. Itu mobilnya tuh, motornya. Ini mayang. Wow, mayang. Ya, mayang. Tuh, kedatangan Ratu Panaya ya guys. Datang Ratu Panaya. Mayang. Datangnya ibu. Ya Allah, Mayang. Terharu juga ya Allah. Apa lo ibu tuh Mayang? Nangis ini ibunya. Sedih banget ya Allah, Ibu Ratu Gipiana, ya Allah. Ini aku angkatnya Mayang ya, Ibu Ratu Gipiana. Ini yang mau nanya Ibu Ratu Gipiana ya guys. Ya, ke rumah, bawa ke rumah. Masya Allah. Ya Allah. Cinta banget ya Ibu Mayang sama Ratu Gipiana sama ya. Aduh, jadi ikutan nangis ya Allah. Sangat terharu juga ya guys. Iya, terharu sekali. Momennya yang ditunggu. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas kasih lewatnya ya, kasih lewat. Awas. Ini kakek yang ibu-ibu nih, Bu. Masya Allah Bunda. Terima kasih kepada semuanya ya. Semuanya, assalamualaikum. Ayo kita masuk ke rumah. Semuanya. Baru sampai Bu ya. Oh, langsung dari bandara. Saya, I love you di sana. Sini turun. Dan kasih ampun. Sini lewat. Awas jangan terlambat lewat. Ini aku yang ke Medan di Medan mana? Ibu, makan. Mundur. Sehat semuanya, Masya Allah. Ibu. Jatuh. Biar dipegang itu. Awas. Kasih jalan. Kasih masuk lo biar kasih jalan Bu. Masya Allah, barakallah Ibu. Subhanallah, la ilaha illallah. Kasih Bu ya udah membimbing beliau, memudahkan beliau mencari rezeki. Makasih Bu ya dari Malaysia. Itu udah nangis. Bukan kasih banyak. Pas meneluk ini aku nangis dari tadi. Ibu lagi sholat, Bunda? Oh, lagi sholat, Masya Allah. Ini rumahnya ya. Iya, Bunda. Dia juga Goyang-goyang. Duduk. Santai aja. Iya, boleh. Biar Ibu dulu masuk di sini. Ya, masuk Ibu. Duduk dulu Ibu ya. Iya, boleh. Saya duduk sini ya. Nah, boleh. Sini Maya. Sini. Ya, foto sama Mayang. Bincang-bincang sama kami dulu, Bun. Ya, boleh. Ayo. Ya, Cep. Ada baru datang. Cep. Terima kasih udah ditungguin ya.
Bunda ini. Ya, ini ternyata daerah Duren ya, saya ngeliat banyak. Penghasil durian terbaik di sini. Di sini ada, masya Allah. Ya, kebetulan saya penyuka durian. Nggak makan nasi nggak apa-apa, penting makan durian. Iya, Bu ya. Nih sayang. Lagi ya iya nih. Nih, sayang warnanya kesisian nih, semayang. Sayang warna, ibu warnanya. Nah, nanti kita ganti baju. Bunda bawain baju kamu satu terharu. Ada baju tidur, baju main, ada baju ngaji, ya. Semuanya dibawain. Insya Allah nanti kalau udah jadi rumah, kita hiasin kamarnya yang cakep, ya, yang pinky ya. Pokoknya rajin ngaji, rajin sholat, ya, rajin belajar, ya. Ya, biar jadi mayang apa? Jadi yang sesuatu banget. Bunda. Ganti sininya. Oh ini dia, apa? Manggung. Nyala nggak? Ini lagi sekolah. Ini Ibu Ratu Gipanda. Udah ada tuh motornya turun tuh, udah. Udah turun. Tanya Bun. Monggo. Kenapa? Tadi jam berapa berangkatnya ya Bun? Kebetulan saya kan tinggalnya di Bandung. Pesawatnya pagi jam 9. Jadi saya dari Bandung tuh jam 3 pagi. Dari Bandung sampai ke Jakarta jam 6 pagi. Kenapa saya nggak terbang langsung dari Bandung? Nah saat ini Bandara Bandung itu udah nggak ada domestik lagi. Sudah internasional. Jadi domestik itu dipindahkan ke Bandara Kertajati Majalengka. Jadi kami masyarakat Bandung kayaknya lebih mudah ke Jakarta daripada ke Majalengka. Ya gitulah kesan ini dilema kami masyarakat Bandung. Oke. Kalau boleh tahu gimana perasaannya sekarang Bu? Perasaan, masya Allah, tabarakallah. Sedih karena kita melihat satu adik kita berpulang ke rahmatullah. Cuma itu bisa dikatakan ada kehendak ya, yang namanya kita manusia punya masa, punya waktu dan punya cara tersendiri. Bila janji kita dengan Allah sudah sampai, kita semua akan berpulang. Yang membuat sedih mungkin caranya ya, dimana seorang gadis yang punya cita-cita tinggi, punya kemauan besar, anak yang berbakti pada orang tua, bertanggung jawab pada adik orang tua, tetapi dia harus pergi yang begitu cepat. Tapi di sisi lain Allah punya kehendak, dan saat ini Allah memberikan menjawab cita-citanya almarhum Nia Kurniasari dengan caranya Allah. Memang Allah itu punya cara, kita hanya berkehendak. Kadang kita bermimpi sebuah balon, kadang Allah membuktikan dengan sebuah gunung. Itu dari kehendak Allah. Ya siapapun kita sedih, nggak mungkin nggak hanya saya aja, di seluruh Indonesia bahwa juga berbagai mancanegara yang tahu sosok beliau itu semua sedih dengan kepergian beliau, termasuk saya. Boleh jujur, saya mungkin sama seperti teman-teman yang lainnya di seluruh Indonesia, mungkin nggak ada yang kenal sosok Nia sama dengan saya. Tapi kenapa saya begitu terpukulnya? Saya jujur, karena Allah saya bicara. Sampai suami saya bilang, lu ada keluargamu yang meninggal seperti adikmu, tapi nggak semendalam ini. Dan itu hanya Allah yang tahu. Kenapa kita dititipkan hati yang paling mendalam ke semua teman-teman netizen ya. Begitu sedihnya kita kepergian beliau, itu hanya Allah yang tahu. Ya, saya jujur, bukan hanya saya, mungkin sama juga teman-teman lainnya di sana. Nah, di balik itu semua kesedihan saya kurang lebih saya jujur, namanya saya pernah waktu itu pengen langsing ya, sulit banget, udah olahraga, udah apa, saya nggak langsing. Tapi begitu beliau almarhum Nia Kurniasari ini meninggal, berat badan saya turun 11 kilo. Saya nggak makan, saya jujur. Berat badan saya turun dengan sendirinya 11 kilo ya. Akhirnya saya terobati gara-gara ini lewat di beranda saya. Saya perhatikan pelan-pelan, saya bicara karena Allah, lillahi ta'ala. Demi Allah, saya mulai terobati ini kesedihan saya, rasa sakit mendalam, sulit dicerita Bu. Setelah ini, si kecil ini lewat di beranda, dari itulah saya udah mulai teriak dengan komen saya, Mayang, I love you, Mayang, I love you. Pokoknya setiap dia lewat di beranda mulailah.
Nah, disitulah dari lambat laun pelan-pelan saya mencoba cari akses ke sini. Pernah saya mencari akses bagaimana untuk datang kemari gitu, tapi saya nggak tahu alamat, ya kan? Sebenarnya mudah, sampai di bandara kita tanya sosok beliau pasti orang semua kenal ya. Nah, cuma saya nggak terpikir saat itu. Tiba-tiba ada kakeknya kalau nggak salah, kakek Sabirin lagi live di akun kakek Najar live di akun orang lah. Saya iseng nanya, Pak bantu sayang dong, nomor telepon boleh minta nggak Pak? Begitu saya terhubungi dengan beliau, yang saya tanya pertama, Pak boleh tanya minta alamatnya nggak? Karena dengan alamat itu satu sebenarnya nggak mungkin saya katakan di media saat itu adalah tujuan saya sebenarnya. Ini tujuan. Jadi kalau Anda tahu apa tujuan saya dengan keluarga NKS ini adalah si kecil ini. Saya sulit untuk menceritakan ya. Saya bingung untuk menceritakan seperti apa, dari mana dan bagaimana. Saya dapat bocoran Ibu mirip sama dia tuh kecil. Kecil, benar sekali. Saya mau ceritakan Bu. Itu benar sekali. Saya punya foto kecil. Tolong direnggangkan sedikit ya. Masya Allah, tabarakallah. Wah, dapat minum nih. Ada kayak ini aja. Bismillah. Ayo duluan. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Semayang nanti tapi ceritanya sama Semayang mulia gitu. Alhamdulillah Bunda yang berhati mulia udah nyampe di dalam ya. Pertama kalau saya bilang saya benar. Saya ngeliat sosok anak ini mirip banget saya kecil itu. Itu nggak ada ubahnya. Saya melihat, saya juga Mesti sebentar ya. maaf masuk kamera dulu. Nanti kita iya. Saya pernah jadi apa namanya? Saya juga salah satu anak desa. Kebetulan saya asalnya dari Aceh. Saya besar di lahir. Ambil yang atas. Oh, boleh. Anak pupu. Iya, anak pupu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya lahir di sebuah desa terpencil. Kalau saya lihat ini mah lebih bagus ya. Ada jalan aspal, ada jalan raya, nggak jauh dari bandara. Desa saya mah jauh kemana-mana. Kami ada di kaki gunung. Saya besar dengan orang tua saya, ya, karena bukan orang tua saya, maaf, dengan nenek saya, karena orang tua saya itu memang bukan berdomisili di Aceh. Nah, jadi saya ngeliat sosok ini kok Kok mirip? Masya Allah, mirip. Kok mirip? Sangat mirip. Iya. Ya, tapi dia lebih cantik. Dia lahirnya di era milenial, saya kan di kolonial. Zamannya kolonial. Jadi beda sayangnya. Udah makan belum? Udah. Hah? Malu dia Bu. Ya. Oke, ini Kifli adik kita. Bismillah. Sebenarnya saya punya misi terhadap anak tua ini ya. Termasuk di sini juga ada Karini. Kita tidak mengesampingkan beliau, cuma mereka ini kan punya skill dan usia masing-masing ya. Jadi insya Allah kita bisa bentuk dengan skill, kemampuan mereka, usia dan skillnya. Ya, Bismillah. Kita punya niat yang terbaik, karena bagi saya gini, karena ini kan masih anak-anak ya. Mereka ini masih punya jalan panjang, masih punya masa depan ke depannya. Jadi kita insya Allah ya sama-sama ya, bukan hanya saya saja, teman-teman lainnya juga di seluruh Indonesia kita support. Jadi tidak hanya Mayang ataupun Kifli di sini, mungkin ada mayang-mayang lainnya di seluruh Indonesia. Di sini sebenarnya kita membentuk anak ini karena dia masih kecil. Saya di sini bentuk Mayang karena Mayang masih kecil. Mungkin nanti ada Kifli yang membantu agar kita juga bisa membantu mayang-mayang lainnya seluruh Indonesia. Nah, kita harapkan kisah kakaknya yang pergi, kita bilang cukup tragis. Kalau menurut saya cukup tragis. Mungkin banyak kasus seperti itu, tapi nggak semendalam ini. Rasa sakit, rasa kesedihan yang kita rasakan. Memang resiko tinggi ya di zaman sekarang, apalagi anak remaja di luar rumah dengan waktu tertentu.
karena zamannya kan sekarang zaman milenial ya, mungkin dengan ada zamannya medsos, mungkin orang bisa terbentuk semua di pikirannya. Mungkin kalau kita berpikir gini loh, sosok almarhum ini zamannya zaman milenial, banyak apa sih anak-anak remaja yang bisa remaja mandiri dengan cara milenial. Anda pasti tahu semua kan, yang mereka bisa jualan, bisa jadi sultan di usia muda, mereka bisa mandiri, mereka bisa sukses. Sebenarnya semua anak Indonesia punya kesempatan seperti itu, cuma kadangkala kembali kepada mereka ya, pengetahuannya, kadang mereka punya belum skill sampai di situ, kemudian mereka juga kadang tidak punya modal ataupun dana yang bisa ini. Dan saya di sini berbicara, saya juga bukan siapa-siapa kok. Kita ini sama semua di sini, cuma siapapun orang kan punya, kita bisa memberikan support ke mereka ya. Jadi pada intinya gini, Bismillah, insya Allah dengan izin Allah kita akan membentuk ini ya. Dengan kita membentuk melalui Kifli ini akan membantu teman-teman remaja milenial lainnya di seluruh Indonesia, ya kan? Karena kalian tahu ini adalah zamannya milenial, ini zamannya kalian loh. Kalau kami ini emak-emak di sini, kami ini di zaman kolonial. Beda ya, kami dulu cara mencari rezeki dengan kalian. Cuma mungkin kalian belum ada yang sudah terbentuk, mereka di luaran di sana, mereka sudah menjadi milenial yang mandiri, mereka sudah banyak jadi sultan, mereka banyak yang sukses ya kan. Nah, Bismillah ini kita support. Jadi di sini teman-teman yang berpikir, wah Bunda Ratu hanya memberikan kesempatan ini misalnya sama pada Mayang dan Kifli ya, mungkin hanya melalui mereka saat ini insya Allah, tetapi next time-nya di sini kita akan memberikan kesempatan juga untuk sahabat-sahabat milenial lainnya. Bu, kasih lewat, Bu, kasih lewat, Bu. Kasih lewat. Ibu ini kasih kursi cerai Pak, ya kursi cerai. Masya Allah. Teman Ibu Eli, sama Ibu Ratu Gipanan. Duduk Bu, nah nampak awak di belakang. Nanti Ibu itu kan duduk loh itu. Iya, bertakan nali saya bidang Masya Allah ya guys, harunya aku melihat ini. Ini lagi sekolah dia menjelang. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertemuan Ibu Eli, La ilaha illallah. Dia nak kadikan handphone. ya Allah. Adik nanti di rumah. Nanti di rumah. Apa Bu? Ya, nanti di rumah. Ya Allah, tambahmu ya. Nanti di depan aku dua. Betul lama Allah berikan Ibu kemudahan. Semua Allah punya janji, Allah punya kehendak. Kita juga semua memang berat. Saya juga bisa merasakan. Ada janji Allah, ada rencana Allah. Ibu nggak boleh. Ibu yang penting nggak boleh sakit, ya Bu ya. Di sini ada Mayang saya titipkan, ada Kifli, ada Karini. Mereka semua masih butuh Ibu, ya. Pokoknya Ibu nggak boleh sakit, ya. Apapun, saya sempat lihat Ibu masuk rumah sakit, Ibu pingsan karena Ibu punya riwayat. Waktu Ibu udah telepon ya, ada punya riwayat sakit tiroid. Insya Allah secara pribadi akan membantu Ibu memberikan pengobatan untuk kesehatan Ibu, ya. Semoga apa yang Allah berikan hari ini bisa menjadi terbaik untuk Ibu. Sabar Bu ya. Ibu juga sehat ya. Nanti Ibu sakitnya insya Allah diangkat sama Allah ya. Nanti kita berikan pengobatannya. Insya Allah Allah mudahkan kesehatan Ibu. Kasihan Mayang masih kecil, masih mengharapkan kasih sayang Ibu. Ada Kifli yang mirip banget sama almarhum. Saya akan memberikan supportnya untuk Ibu ya. Ya Allah Ibu, ya Allah. Allahumma sholli
Dulu. Pingsan nih kau tuh. Sampai yang lapang tuh. Santai aja, santai. Sampai yang lapang tuh. Pengobatan lagi pengobatan. Iya lagi pengobatan Pak. Hadiah saya lah nanti. Sama Allah ya. Ibu banyak zikir, banyak berdoa. Dulu. Lagi pengobatan. Memang berat itu, tak bisa bohong. Tak bisa bohong. Saya berat, apa lagi? Berat sekali. Berat banget. Benar-benar berat. Lain diam dulu. Satu di sana. Satu di sana saya. Di sana langsung memberi pengobatan. Beri lambungnya. Ibu makan, nggak boleh kurang, nggak boleh sedikit, ya, nggak boleh banyak pikiran, ya. Apalagi yang telepon saya. Angin mah. Allah mudah-mudahan, Allah berikan rahmat dengan cara Allah, dengan jalan Allah, Bangun tangan. Ini jam 4 Allah mudahkan. Sebentar. Ibu, saya ada bawakan ibu nanti obat ya, ada suplemen biar kamu ibu nggak kumat, biar steroidnya ya, biar berat badan ibu naik lagi, terus ibu juga nanti semua nggak bisa dibawa, saya nggak ada beli tisu. Ada tisu ambil tisu apa tisu dibeli. Pingsan Kontrol pingsan. Banyak ucap beli. Biar lepas kerinduannya dulu, Bu. Iyalah, biasalah. sabar ya. Ada sini, dari masih walaupun ini bukan cobaan, Kini lagi di bentar. benar-benar cobaan ini.